Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Chemistry, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Isabella Maharani Tunggadewi dari kelas 107, siswi dari SMA Negeri 1 Krian, Sidoarjo. Di sini saya bertujuan membuat video untuk tugas remedi kimia. Dan saya ingin membahas tentang bab 1 kimia, yaitu kaidahan dan bilangan kuantum. Yuk kita membahasnya bersama-sama. Oke, kita akan membahas tentang kaidahan terlebih dahulu. Di sini apakah ada teman-teman yang mengerti apa itu kaidahan? Oke, jadi kaidahan adalah suatu kaidah yang berdasarkan pada spektrum atom yang digunakan untuk memperkirakan keadaan dasar suatu atom atau molekul dengan satu atau lebih kelopak elektron yang terbuka. Dan juga kaidahan memiliki aturan Hahn yang berbunyi sebagai berikut. Orbital-orbital dengan energi yang sama digambarkan dengan spin ke atas terlebih dahulu sehingga memenuhi semua orbital. Kemudian digambarkan dengan spin ke bawah. Oke, diingat ya teman-teman bahwa jika spin ke atas berarti searah dengan jarum jam. Kalau spin ke bawah itu artinya melawan jarum jam. Di sini bisa kalian lihat contoh gambar dari kaidahan. Coba kita lihat di gambar yang pertama. Di gambar yang pertama itu ada tiga orbital. Nah, dari ketiga orbital itu, pada orbital pertama itu menunjukkan arah spin ke atas. Kemudian orbital yang kedua menunjukkan dengan arah spin ke bawah. Kemudian orbital yang ketiga menunjukkan dengan arah spin ke atas. Lalu bisa kalian lihat untuk tulisannya itu tertulis kurang stabil. Kenapa? Dikarenakan kembali lagi kepada aturan Hahn-nya bahwa semua orbital harus terisi terlebih dahulu dengan spin ke atas, baru jika semua orbitalnya sudah terisi dengan spin ke atas, barulah kita gambar dengan spin sebaliknya. Nah, yang kalian lihat di gambar yang pertama, apakah semua orbital sudah terisi dengan spin ke atas semuanya? Belum kan? Nah, jadinya ini gambar yang pertama disebutkan kurang stabil karena tidak memenuhi aturan Hahn. Kemudian pada gambar yang kedua, apakah semua orbitalnya sudah terisi dengan spin ke atas? Ya, betul, sudah terisi dengan spin ke atas. Tetapi apakah bisa kalian lihat bahwa di orbital terakhirnya itu ada yang tidak terisi? Nah, itu juga dikatakan kurang stabil. Mengapa? Karena satu kotak orbital itu tidak boleh terisi dengan spin ke atas kemudian dengan spin ke bawah. Itu tidak boleh. Kita harus mengisi semua orbitalnya dengan spin ke atas terlebih dahulu, baru boleh kembali ke awal untuk menggambar spin sebaliknya. Makanya di situ dicantumkan dengan kurang stabil. Kemudian dengan gambar yang ketiga bisa kita lihat bahwa semua orbitalnya sudah terisi dengan spin ke atas semuanya, yang berarti itu lebih stabil dan yang akan terpilih. Jadi begitu contoh gambar dari kaidahan. Kita lanjut ke cara pengerjaan kaidahan. Di sebelah saya bisa kalian lihat tentang orbital-orbital di kaidahan. Jadi orbital di kaidahan digambarkan dengan SPDF. Dengan S jumlah kotaknya 1, P jumlah kotaknya 3, D jumlah kotaknya 5, dan F jumlah kotaknya ada 7. Kemudian saya akan memberi contoh soal untuk kita kerjakan bersama-sama. Ada contoh soal untuk kita kerjakan bersama-sama. Diharapkan teman-teman sudah menguasai materi tentang konfigurasi elektron. Karena pada pengerjaan kaidahan juga harus mengerti konfigurasi elektronnya. Oke, di sini kita akan mencari konfigurasi elektron dari 8O. Jadi 1s2, 2s2, dan yang terakhir adalah 2p4. Oke, kita hitung pangkatnya semua sudah serasi dengan nomor atomnya. Nah, sekarang kita akan menggambar kaidahannya. Seperti yang kita lihat, untuk mencari kaidahan kita hanya memperhatikan tentang
hurufnya saja beserta pangkatnya. Pada 1s2 kita lihat pangkatnya S. Kita flashback lagi bahwa orbital S berarti jumlah kotaknya ada 1. Berarti kita menggambar satu orbital. Kemudian kita lihat lagi pangkatnya ada 2. Berarti kita tulis ke spin ke atas terlebih dahulu sesuai aturan hanya yang tadi. 1 dan 2 sama 2s2 dengan 1s2 karena hurufnya beserta angka pangkatnya juga sama. Berarti kita akan menulis spin ke atas terlebih dahulu, kemudian spin ke bawah. 2p4. Kita lihat di orbital P berarti digambarkan dengan 3 kotak. 1, 2, dan 3. Kita lihat pangkatnya ada 4. Berarti kita harus menggambar dengan spin ke atas terlebih dahulu. 1, 2, 3, dan kembali lagi ke awal jika semua orbital sudah terisi. Dan 4. Nah, begitu cara pengerjaan kaidahan. Di sini diharapkan teman-teman sudah paham ya cara pengerjaannya. Materi selanjutnya yaitu tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum terdiri atas 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Oke, apa sih yang dimaksud dengan bilangan kuantum itu? Jadi, bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem dinamis. Kalau bilangan kuantum utama itu dirujukan kepada tingkat energi utama atau kulit. Sementara untuk bilangan kuantum azimut ditujukan pada bentuk orbital atau subkulit. Kalau bilangan kuantum magnetik ditujukan dengan orientasi orbital atau posisi orbitalnya. Kalau bilangan spin adalah putaran elektronnya. Nah, bisa kalian lihat di sebelah saya itu ada bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N. Sebagai contohnya 1s pangkat 2. Nah, di mana letak bilangan kuantum utamanya? Itu terletak di depan sendiri. 1s pangkat 2. Bilangan kuantum utamanya adalah 1. Kalau 2s pangkat 2 berarti bilangan kuantumnya adalah 2. Karena bilangan kuantum utama itu huruf pertama dari konfigurasi elektronnya. Nah, untuk bilangan kuantum utama, jika hurufnya 1 itu masuk ke kulit K. Kalau 2 masuk ke kulit L. Yang ketiga masuk ke kulit M. Dan yang keempat yaitu masuk ke kulit N dan seterusnya. Bisa diingat-ingat ya, kalau bilangan kuantum utama itu disimbolkan dengan K, L, M, N, dan seterusnya. Di bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L kecil. Nah, bisa kalian lihatlah di sini ya. Nah, jadi bilangan kuantum azimut itu cara menemukannya ada di setelahnya huruf kuantum utama. Jadi semisal kalau 1s pangkat 2. Nah, di mana letak kuantum azimutnya? Itu ada di tengahnya, yaitu hurufnya 1s pangkat 2. Nah, untuk bilangan azimutnya ada di s-nya tersebut. Kemudian lanjut ke bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M. Oke, untuk bilangan kuantum magnetik ini tergantung dengan bilangan kuantum azimut yang tadi. Jika azimutnya adalah 0, berarti magnetiknya juga ikut 0. Kalau azimutnya adalah 1, magnetiknya kita harus mencari angka sebelum angka 1. Ada apa saja? Ya, -1, kemudian 0, kemudian 1. Kalau azimutnya 2, maka kita harus mencari angka sebelum angka 2, yaitu -2, -1, kemudian 0, 1, dan 2. Begitupun seterusnya.
Kemudian yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin yang disimbolkan dengan S, yaitu arah putaran elektron. Oke, jika arah spinnya ke atas berarti sama dengan plus setengah. Kalau ke bawah, spinnya ke bawah berarti sama dengan min setengah. Oke, pada soal nomor 2 ini sudah ada konfigurasi elektronnya. Nah, kita cari nih konfigurasi elektron terakhirnya ada di 3D10. N-nya berarti 3 karena ini 3. Kemudian L-nya untuk D tadi dilambangkan dengan 2. Nah, untuk magnetiknya ngikut dengan L-nya, tapi kita harus mencari dulu nih M-nya bagaimana. Nah, untuk ini kita lihat pada hurufnya terlebih dahulu. D ditunjukkan dengan jumlah kotaknya ada 5, berarti kita harus menggambar 5 kotak terlebih dahulu. Pada kotak pertama sebelum angka 2 ada angka min 2, kemudian min 1, 0, 1, dan 2. Nah, kita lihat makanya ada berapa? Ada 10, berarti kita harus menggambar spinnya terlebih dahulu. Nah, kita berhenti di spin ke bawah dengan kotak 2, berarti M adalah 2. Untuk spin yang terakhir ke bawah berarti jawabannya min setengah. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara pengerjaan kaidahan dan bilangan kuantumnya. Gimana? Sangat mudah bukan? Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi semuanya yang sudah menonton. See you next time and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.